selanjutnya yang menentukan ukuran sampel. Contoh menentukan ukuran sampel. Akan dilakukan penelitian untuk mengetahui tanggapan kelompok masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah tertentu. Kelompok masyarakat itu terdiri dari 1.000 orang yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan, yaitu lulusan S1 50, sarjana muda 300, SMK 500, SMP 100, dan SD 50 dengan populasi berserata. Nah, dengan menggunakan tabel Isaac dan Michael, bila jumlah populasinya 1.000 dengan tingkat kesalahan 5%, maka jumlah sampelnya itu 277. Karena populasi berserata, maka sampelnya juga berserata. Nah, seratanya itu ditentukan menurut jenjang pendidikan. Dengan demikian, masing-masing sampel untuk tingkat pendidikan harus proporsional sesuai dengan populasi. Nah, sebagaimana dalam gambar di samping, bahwa tadi S1 sama dengan 50 per 1000. 1000 ini ialah jumlah populasi dikali 277. Karena jumlah populasinya itu 1000 dengan tingkat kesalahan 5%, maka jumlah sampelnya itu 277 sama dengan 13,85 dibulatkan menjadi 14. Kemudian sarjana muda 300 per 1000 dikali 277 sama dengan 83,10 dibulatkan menjadi 84. SMK 500 per 1000 dikali 277 sama dengan 138,5 dibulatkan menjadi 139. SMP 100 per 1000 dikali 277 sama dengan 27,70 dibulatkan menjadi 28. Dan yang terakhir SD 50 per 1000 dikali 277 sama dengan 13,83 dibulatkan menjadi 14. Jadi jumlah sampelnya itu ialah 13,85 ditambah 83,10 ditambah 138,5 ditambah 27,70 ditambah 13,83 sama dengan 277. Nah, jumlah yang pecahan pun bisa dibulatkan sehingga jumlah sampel itu menjadi 14 ditambah 84 ditambah 139 ditambah 28 ditambah 14 sama dengan 279. Pada perhitungan yang menghasilkan pecahan yang terdapat koma, sebaiknya itu dibulatkan ke atas sehingga jumlah sampelnya itu lebih dari 277. Nah, hal ini lebih aman daripada kurang dari 277. Rescue dalam bukunya memberikan saran tentang ukuran sampel untuk penelitian, yakni ada 4 poin. Yang pertama, ukuran sampel. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian adalah antara 30 sampai dengan 500. Yang kedua, sampel berdasarkan kategori. Misalnya kategori pria, wanita. Maka jumlah sampel masing-masing dari setiap kategori itu minimal 30. 30 orang pria, 30 orang wanita. Yang ketiga, sampel berdasarkan jenis penelitian. Nah, kalau kita akan melakukan penelitian dengan menggunakan analisis multivariate, bisa korelasi atau regresi ganda, maka jumlah sampelnya adalah variabel dikali 10. Kalau penelitian menggunakan 5 variabel, maka 5 variabel itu dikali 10 sama dengan 50. Jadi 50 jumlah sampelnya itu minimal. Yang keempat, sampel eksperimen sederhana dengan menggunakan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai dengan 20. 20 kelompok kontrol, 20 kelompok eksperimen, sehingga kita mengetahui jumlah sampelnya. Cara mengambil anggota sampel. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa terdapat 2 teknik sampling, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang sama kepada anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, cara tersebut sering disebut dengan random sampling atau cara pengambilan sampel secara acak.
Pengambilan sampel secara random atau acak dapat dilakukan dengan bilangan random, komputer, maupun dengan undian. Nah, bila pengambilannya itu dilakukan dengan undian, maka setiap anggota populasi diberi nomor terlebih dahulu sesuai dengan jumlah anggota populasi. Karena teknik pengambilan sampel adalah random, maka setiap anggota populasi mempunyai peluang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Untuk contoh di atas, peluang setiap anggota populasi ialah 1/1000. Dengan demikian cara pengambilannya, bila nomor 1 telah diambil, maka perlu dikembalikan lagi. Kalau tidak dikembalikan, peluangnya itu menjadi tidak sama lagi. Misalnya nomor pertama tidak dikembalikan lagi, maka peluang berikutnya itu menjadi 1/1000 dikurangi 1, yaitu 1/999. Peluang akan semakin besar bila yang telah diambil tidak dikembalikan. Bila yang diambil keluar lagi, dianggap tidak sah dan dikembalikan lagi. Suatu data yang membentuk distribusi normal bila jumlah data di atas dan di bawah rata-rata adalah sama. Demikian juga simpangan bakunya. Nah, dari gambar tersebut terlihat bahwa nilai rata-rata 190 mahasiswa adalah 6,5. Jumlah mahasiswa di atas dan di bawah rata-rata adalah sama, yaitu 40 ditambah 20 ditambah 5 sama dengan 65. Demikian juga simpangan di bawah dan di atas rata-rata adalah sama, yaitu 30. Di atas rata-rata 95 dikurangi 65 yaitu 30, dan di bawah rata-rata juga sama, 65 dikurangi 35 yaitu 30. Dari gambar terlihat bahwa suatu kurva normal terjadi setelah titik pertemuan antar nilai dengan frekuensinya dihubungkan. Luas kurva normal dapat terbagi berdasarkan jumlah standar deviasi dari data kelompok yang membentuk distribusi normal. Yang pertama, luas antara rata-rata atau mean terhadap satu standar deviasi ke kiri dan ke kanan masing-masing ialah 34,13%. Yang kedua, luas antara standar deviasi ke-1 dan standar deviasi kedua itu masing-masing adalah 13,59%. Dan yang ketiga, luas standar deviasi kedua sampai standar deviasi ketiga itu masing-masing adalah 2,27%. Terlihat dari gambar tersebut bahwa jumlah standar deviasi dari suatu kelompok tidak terhingga. Oleh karena itu, secara teoritis, kurva normal tidak akan pernah menyentuh garis dasar, sehingga luasnya pun tidak sampai 100%, tetapi hanya mendekati 100%, yaitu 99,999%. Kurva normal yang telah dibicarakan adalah kurva normal umum, yang mana nilai rata-rata dan simpangan bakunya itu yang ada dalam kurva normal ini tergantung pada nilai yang ada dalam kelompok tersebut yang telah diperoleh melalui pengumpulan data. Bentuk kurvanya sendiri itu ialah sistematis, sehingga luas rata-rata ke kiri dan ke kanannya itu masing-masing ada mendekati 50%. Selain terdapat kurva normal umum, juga terdapat kurva normal yang lain yang disebut dengan kurva standar. Dikatakan standar itu karena nilai rata-ratanya adalah 0 dan simpangan bakunya adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nilai simpangan baku selanjutnya dinyatakan dalam simbol Z. Kurva normal umum dapat dirubah ke dalam kurva normal standar dengan menggunakan rumus Z sama dengan XI dikurangi X bar per S, yang mana Z-nya itu ialah simpangan baku untuk kurva normal standar, XI ialah data ke I dari suatu kelompok data, X barnya itu rata-rata kelompok, dan S-nya itu ialah simpangan baku. Bagian C yaitu pengujian normalitas data. Seperti dikemukakan di awal bahwa statistik parametris ini bekerja berdasarkan asumsi bahwa data setiap variabel yang akan dianalisis berdasarkan distribusi normal. Untuk itu, sebelum peneliti menggunakan teknik statistik parametris, maka kenormalan data harus diuji terlebih dahulu. Bila data tidak normal, maka statistik parametris tidak dapat digunakan. Untuk itu, perlu digunakan statistik non-parametris. Pada buku ini, diberikan teknik pengujian normalitas data dengan menggunakan C kuadrat atau berlambang X kuadrat. Pengujian normalitas data dengan C kuadrat dilakukan dengan cara membandingkan kurva normal yang terbentuk dari data yang terkumpul atau B dengan kurva normal baku atau standar A. Jadi, membandingkan antara B perbanding A. Bila B tidak
berbeda secara signifikan dengan A, maka B merupakan data yang berdistribusi normal. Seperti ditunjukkan pada gambar 3.11 bahwa kurva normal baku yang luasnya mendekati 100% itu dibagi menjadi 6 bidang. Berdasarkan simpangan bakunya, yaitu 3 bidang di bawah rata-rata atau mean, dengan 3 bidang di atas rata-rata. Luas 6 bidang dalam kurva normal baku adalah 2,27%, 13,57%, 34,13%, 34,13%, 13,53%, dan 2,27%. Nah, atau gambar bawah A. Dan ada contoh dengan soal data nilai ujian mata kuliah statistik 150 mahasiswa seperti yang tertera dalam halaman 29. Setelah diuji dengan kertas peluang normal, akan diuji normalitasnya dengan C kuadrat. Nah, ada pun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menentukan C kuadrat ini, yaitu langkah yang pertama, menentukan kelas jumlah interval. Untuk pengujian ini, jumlah kelas interval ditetapkan 6. Kenapa? Karena dalam hal ini sesuai dengan 6 bidang yang ada pada kurva normal tadi. Yang kedua, yaitu menentukan panjang kelas interval. Dengan rumus panjang kelas sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil per 6. 6 adalah jumlah interval yang telah ditetapkan tadi, atau jumlah kelas interval. Jadi, panjang kelas sama dengan, karena nilai terbesarnya adalah 94, jadi dikurangi nilai terkecil, yaitu 13, dan dibagi 6. Hasilnya 13,5, dan dibulatkan menjadi 14. Dan yang ketiga yaitu menyusun ke dalam tabel distribusi frekuensi, sekaligus tabel penolong untuk menghitung harga C kuadrat hitung. Dan gambarnya bisa dilihat di atas. Adapun langkah yang keempat yaitu menghitung FH. FH ini adalah frekuensi yang diharapkan. Cara menghitung FH didasarkan pada persentase luas tiap bidang kurva normal dikalikan jumlah data observasi atau jumlah individu dalam sampel. Dalam hal ini jumlah individu dalam sampel adalah 150. Jadi cara menghitungnya yaitu dan yang pertama lagi yaitu baris pertama dari atas ada 2,7% dikali 150 yang hasilnya 4,5 dan dibulatkan menjadi 4. Yang kedua, baris kedua yaitu 53% dikali 150 sama dengan 20,30. Dibulatkan menjadi 20. Baris ketiga yaitu 34,13% dikali 50 sama dengan 51,20 dan dibulatkan menjadi 51. Baris keempat 34,13% dikali 110 hasilnya 51,20 dibulatkan menjadi 51. Baris kelima yaitu 13,53% dikali 110 sama seperti tadi hasilnya 20,30 dibulatkan menjadi 20. Dan baris yang terakhir atau baris keenam ada 2,7% dikali 150 sama dengan 0,5% dibulatkan menjadi 4. Nah, itu untuk cara menghitung yang keempat. Dan yang kelima yaitu memasukkan harga-harga Fn ke dalam tabel kolom Fn sekaligus menghitung harga-harga FO kurangi FH dalam kurung kuadrat dan FO kurangi FH dalam kurung kuadrat per Fn. Harga FO kurangi FH dalam kurung kuadrat per Fn adalah merupakan harga C kuadrat hitung. Dan yang terakhir, langkah ke-6 yaitu membandingkan harga C kuadrat hitung dengan C kuadrat tabel. Bila harga C kuadrat lebih kecil daripada harga C kuadrat tabel, maka distribusi data dinyatakan normal. Dan bila lebih besar, dinyatakan tidak normal.
Dalam perhitungan, ditemukan C kuadrat hitung yaitu 1,55. Selanjutnya, harga ini dibandingkan dengan harga C kuadrat tabel dengan derajat kebebasan atau DK 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Berdasarkan tabel C kuadrat yang ada pada tabel lampiran, dapat diketahui bahwa bila derajat kebebasan sama dengan 5 dan kesalahan yang ditetapkan sama dengan 5%, maka harga C kuadrat tabel adalah 11,070 karena harga C kuadrat hitung yaitu 1,55 lebih kecil daripada harga C kuadrat tabel. Maka distribusi data nilai statistik 150 mahasiswa tersebut dapat dinyatakan berdistribusi normal. Mungkin sekian dari kelompok 8. Semoga dapat dipahami dan semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.